Hey guys, kembali lagi dengan saya Thomas Anderson dan kita sekarang ada di Telat Review. Nah, mungkin udah pada tahu ya Telat Review ini buat apa. Sekarang di Telat Review yang akan saya bawakan hari ini, saya akan membawakan satu item yang mungkin sudah pernah kita teaser sebelumnya. Ini untuk ukuran kotak Gundam Astaroth IBO. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti yang di flashback tadi yang tadi kita tampilkan. Barang yang kita bahas adalah Gundam Astaroth Origin. Nah, ini adalah model kit yang diambil dari seri Gundam Iron Blood Orphan. Yang mungkin pada tahu ya buat anime-anime yang Gundam yang edgy itu. Nah, untuk yang kita bahas sekarang itu adalah Astaroth Origin. Nah, Gundam ini adalah prototipe dari Gundam Astaroth. Dan Gundam ini muncul di seri manganya yaitu seri manga spin-off yaitu Gundam Iron Blood Orphan Gekko. Ya, makanya mungkin bisa kalian baca di mana. Kurang lebih ini mah adalah Gundam yang dipiloti oleh Argini Rage, yaitu protagonis yang ada di manganya. Ini kurang lebih ada Gundam prototype yang ini yang dikatakan lebih berbahaya daripada Gundam Astaroth itu sendiri. Seperti kata-kata ya, Origin, udah gitu warnanya merah lagi. Tahulah merah, 3 kali lebih kuat. Nah, oke. Yang kita akan bahas pertama adalah kotaknya. Ini adalah visual utama dari kotaknya. Bisa kita lihat ya, ada tampilan dari Gundam Astaroth sendiri. Habis itu foto dari Argini Rage yang merupakan adalah pilot dari Gundam ini. Dan di sini bisa dilihat ya, di Bandai sini warnanya tuh biru seperti yang Wargreymon kita bahas kemarin. Ini menandakan adalah model kit P Bandai atau Premium Bandai. Nah, bisa kita lihat juga di bagian ininya, samping sebelah mana? Sebelah kiri. Untuk sebelah kiri bisa kita lihat di sini ada preview dari gambar-gambar Astaroth jika digaya-gayakan. Bisa kita lihat kan, bisa kita gaya-gayakan seenak kitanya sesuai dengan kompabilitas dari si Gundam ini. Lalu kita lanjut ke bagian yang kanannya. Ini kita bisa lihat dari tampilan depan dan belakangnya. Habis itu profil singkat dari Gundam dan juga pilotnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian kotaknya. Nah, saatnya kita buka nih si Gundam Astaroth-nya. Cing. Seperti yang kita lakukan di Wargreymon, udah kita rakit ya. Jadi ini Gundamnya udah saya rakit ya, seperti nama kodarnya kok Telat Review. Jadi kita rakit dulu baru kita review. Nah, paling saya akan melihat runnernya ada berapa. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kurang lebih untuk Gundam Astaroth Origin ini ada 6 runner dan juga 1 stiker ya. Dan juga 1 stiker, 1 paketnya dari mata, habis itu stiker buat ditaruh di sayap dari ini ya, Astaroth-nya, seperti yang dilihat di sini di boxnya. Kurang lebih seperti itu ya. Gundam Iron Blood Orphan memang terkenal dengan runnernya sedikit untuk di versi HG-nya ya. Jadi kurang lebih ini nggak terlalu susah untuk dirakit selama kalian mengikuti
petunjuknya, kalian juga bisa kok bikin Gundam ini. Ini tergolong Gundam yang sedikit kok, apa sih yang gampang untuk dibangun. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu nih. Nah, pasti udah pada penasaran ya untuk tampilan mainannya kayak gimana. Nah, ini tampilan buat mainan jadinya. Nah, ini adalah Gundam Assault Origin versi HG 1:144. Ya, bisa kita lihat ya dari tampilan ininya. Seperti Gundam Barbatos dan feeder Gundam frame lainnya, dia ada di Gundam Iron God. Ya, bisa kita lihat ya dari desain ini, pinggangnya yang sangat kecil. Habis itu bagian tangannya yang rada panjang, kakinya rada berisi. Nah, bisa kita lihat ini. Ya, dengan versi rampingnya lah ini. Kalau misalnya kita lihat dari Gundam ini, dominan dengan warna merah ya, campur warna merah dan warna sedikit marun di bagian rok dan dadanya. Lalu ada campuran putih di tanduk kecilnya, ada juga campuran abu-abu di bagian sayapnya. Kalau misalnya dilihat dari desain ini terlihat lebih inilah, gimana ya jelasinnya, ada normal lah gitu, nggak terlalu edgy seperti Barbatos yang bawa gergajinya atau bawa apa sih palu kayak gitu. Habis itu ada yang Gundam ini apa sebutannya teh, yang warna abu-abu apa sih warna coklat itu lah, lupa ini Garrison gitu. Buison kalau nggak salah yang punya si Akihiro, yang senjatanya teh tangannya ada 4 semua ada guntingnya. Ini terlihat rada sedikit normal, dan situlah cita ras ininya yang bikin unik di antara Gundam frame lainnya. Ya, senjata utama dari Astaroth ini ada lainnya Nano Sword, yang pedangnya itu katanya di power up by apa ya, yang tenaganya berasal dari nano mesin. Nah, habis itu kalau misalnya kita lanjut, di sini ada pistol ya. Di sini ada 4 blok naruh senjatanya. Jadi kalau pistol. Nah, bisa kita lihat di sini ada pistol. Nah, ini kurang lebih adalah shotgun dari ini Astaroth. Habis itu di bagian ini bisa kita cabut ya. Di bagian pedangnya menaruh nano mesin sport. Ini ada sarung pedang. Ya, bisa kita lihat ini seperti bentuknya itu seperti kapak. Dan emang dipakai sebagai kapak ini. Jadi kalau misalnya versi pedang nusuk-nusuk ini pakai nano mesin. Tapi kalau misalnya ini nyambung ke sarungnya, ini berubah jadi oh ya. Nah, kalau misalnya ini dimasukin ke sarungnya, ini akan menjadi senjata yang ya senjata tumpul yang ini mematikan. Dak gitu. Nah, untuk di bagian ininya bisa kita lihat ya, di bagian depannya ini, di bagian kiri dan kanan ini ada sayap. Nah, untuk sayap ini dipakai sebagai ini. Ada juga backpack di sini bisa kita angkat. Ini kurang lebih adalah booster ya, yang dipakai oleh Astaroth untuk bergerak lebih cepat. Dan yang armor yang di kanan dan kirinya bisa dialih tugaskan sebagai sayap untuk mengontrol ininya, boosternya. Nah, seperti ini. Kurang lebih kalau misalnya dijadikan sayap, maka akan jadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dijadikan booster model gitu, dipakai jadi ini mode super cepat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Astaroth. Nah, ini kalau misalnya kita ada lagi nih gini, kalau misalnya kita pasangkan pedangnya di tangan yang sebelah kanan,
Di sini ada ini ya, ada konektor di bagian tangannya. Bisa kita lihat di sini ada konektor. Nah, konektornya nanti disambungkan ke lubang yang ada di pedangnya. Nah, yang nano machine ini nanti ditransfer dari sini ke pedangnya. Kurang lebih seperti itu untuk katanya mah gitu, di pasti namanya teh di ceritanya. Nah, kalau bisa pakai pedang seperti ini kurang lebih lumayan keren lah gitu. Oke, kita lanjut ke artikulasinya. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan mengecek artikulasi dari Gundam Asphalt Origin ini. Udah suara yang enak, pakai cara biasa aja. Nah, jadi kita akan memperlihatkan artikulasi dari Gundam Asphalt Origin ini. Pertama kita cek dulu ada apa aja yang bisa kita coba. Pertama dari shotgun ya, kurang lebih untuk bagian shotgun nggak bisa kita artikulasiin, tapi kurang lebih ini pahatannya lumayan bagus juga ya seperti shotgun ini. Nggak seperti shotgun asli juga sih, tapi kerasa lah feel shotgunnya. Nah, untuk di bagian ininya ada lubang ini ya, lubang yang nanti bakal dimasukin ke slot ini. Untuk ininya demonya seperti ini. Nah, kurang lebih dimasukkan seperti ini. Nah, ini untuk konektornya kurang lebih ini dipasang untuk shotgun dan pedang. Untuk yang pedang kurang lebih bisa kita masukkan dan keluarkan dari sarung pedangnya. Kalau misalnya kita keluarkan dari sarung pedang, ya pedang. Kalau misalnya kita satuin dengan sarungnya, jadi kapak. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya nggak dipakai untuk model kitnya, nah bisa disimpan seperti ini. Ini untuk tampilan kalau misalnya semua disimpan di ini, di connect di ininya. Kita sebut apa ya? Konektor lah gitu. Bes itu di sini stiker yang tadi. Ini stikernya belum saya pasang ke Gundamnya karena males. Lalu ada lagi nih. Ini ada tangan ini ya. Tangan yang ball jointnya rada menyerong. Kenapa menyerong? Karena tangan ini khusus mau dipakai untuk ini, pakai khusus untuk megang shotgun. Kurang lebih seperti ini kalau misalnya kita pasang. Ini khusus buat tangan kanan aja ya, untuk yang versi tangan megang shotgun. Susah. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalnya lagi megang shotgun. Oke, kita lanjut ke artikulasi Gundam utamanya. Kita mulai dari bagian kepala dulu ya. Nah, kurang lebih untuk bagian kepala bisa kita putar 360 derajat seperti ini. Lihat ke kanan bisa, lihat ke kiri bisa, ke atas mentok seperti ini, ke bawah mentok seperti ini, bisa ada ke depan dan ke belakang. Ke depan mentoknya seperti ini, ke belakang mentoknya seperti ini. Untuk di bagian belakang ada booster yang bisa kita angkat mentok seperti ini untuk boosternya, dan bisa kita turunkan mentok seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian tangan ya. Di sini ada beberapa join dan artikulasi. Pertama seperti yang tadi kita perlihatkan di sebelumnya. Sayapnya bisa kita putar 360 derajat.
Lalu di bagian ininya, slot ininya bisa kita putar berubah menjadi sayap. Kalau misalnya kita tutup jadi armor pundak. Kurang lebih seperti itu untuk bagian ini. Untuk bagian shoulder armornya bisa kita naikkan mentok seperti ini, dan ke bawah kurang lebih seperti ini. Untuk di bagian tangan ada beberapa join. Untuk di bagian ini, tangan bagian atas bisa kita putar 360 derajat. Untuk tangan bagian bawah cuman bisa kita putar seperti ini, mentoknya seperti ini. Nggak bisa kita putar ke belakang. Untuk lengan bisa kita putar 360 derajat. Untuk kalau misalnya kita memasang senjata atau semacamnya, untuk bagian tangan seperti biasa, bagian yang rada berwarna merah ini yang bagian apa ya sebutannya, belakang telapak tangan harus dibuka terlebih dahulu. Kalau untuk penyambung antara tangan ini, seluruh tangan dengan badan, ada ball joint yang kalau misalnya dipasang di tangan bisa kita putar 360 derajat. Tangan bisa kita angkat ini ya, ball jointnya bisa kita angkat seperti ini, mentoknya seperti ini karena framenya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk bagian ini, bagian tangan. Untuk bagian kiri kurang lebih sama. Bagian kanan tadi yang kita bahas kiri. Nah, untuk di bagian ininya, badan nggak bisa kita gerakin kecuali bagian ujung yang ball joint ini. Tapi hati-hati nih untuk bagian ball joint yang menyambung antara pinggang dengan badan. Ini rada rapuh, jadi kalau misalnya sering kita puter-puter, gampang goyang. Aduh, bener kan, jadi jatuh. Nah, habis itu kita akan bahas di bagian kaki. Untuk bagian roknya bisa kita angkat seperti ini. Kalau misalnya bareng sama badan, kurang lebih seperti ini, bisa kita angkat. Untuk bagian rok kurang lebih cuman bagian itu aja yang bisa digerakin. Untuk bagian kaki bisa bagian posisi menendang sampai sini, posisi menendang sampai sini. Untuk bagian kaki bawah bisa kita tekukan seperti ini. Untuk bagian telapak kaki bisa kita kedepankan batasnya itu sampai sini. Kalau misalnya untuk bagian belakang batasnya sampai sini. Ya, sudah sangat cukup untuk ini dipakai buat gaya-gaya. Lumayan banyak juga untuk artikulasinya. Tinggal kalau misalnya kita pengen ngegayain seperti yang tadi saya bilang di awal, di bagian sini rada longgar, jadi harus rada hati-hati di bagian situ biar nggak jatuh si bagian badannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini perbandingannya buat apa sih yang Gundam-Gundam yang lainnya. Ini dibandingin dengan Quanta HGE 1:144. Yang ini kita bandingkan dengan Gundam merah lainnya, yaitu Aegis HG 1:144. Bisa kita lihat ya, kurang lebih ini ukuran HG pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan Aegis, kurang lebih tinggian Astaroth. Tapi kalau misalnya kita bandingin dengan Quanta, kurang lebih ini sih nggak terlalu beda jauh. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dengan Wargreymon kemarin. Suara apa itu? Dengan Wargreymon kemarin. Ini dengan Wargreymon yang sama-sama pakai Bandai. Dan ini kalau bisa dibandingkan dengan Astride Blue Flame Kai. Bisa kita lihat ya, seperti HG pada umumnya. Dibandingin dengan
non grade Astray dengan Wargreymon ini, dengan Wargreymon bisa kita lihatnya kecil perbandingannya. Mungkin kalau misalnya kita hitung dengan sayapnya, rada ini sih rada tinggi, tapi kalau misalnya dengan sayap ya, kalau misalnya tinggi aslinya mah kurang lebih kecil sih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbandingannya. Ini kalau misalnya kita bandingin dengan semuanya, ya, kurang lebih kayak gitu lah untuk perbandingannya. Jadi kurang lebih untuk ukurannya ini standar untuk yang HG, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih untuk review mainan Gundam Assault Origin ini sampai di sini dulu. Menurut pendapat saya pribadi, untuk desain Gundam Assault ini sangat memukau dan apa ya sebutannya teh, di antara Gundam frame lain yang ada di Iron Blood, saya paling suka Assault Origin. Udah gitu warnanya merah ya, mengingatkan kita pada ini salah satu kolonel yang membekas buat kita. Habis itu kalau misalnya dilihat, ini adalah seri prototipe dari Astaroth yang muncul di Gekko. Jadi kurang lebih desainnya itu kan, kalau misalnya Astaroth yang di Gekko yang awal-awal itu kan rada ini ya, kiri kanannya beda, habis itu tangannya besar sebelah gitu, habis itu inilah nggak simetris lah gitu. Nah, kurang lebih Astaroth ini versi simetrisnya gitu. Udah gitu saya suka nih habisnya teh nggak ribet ngerakitnya. Udah gitu artikulasinya juga ya seperti Gundam frame yang lainnya. Artikulasinya mah oke buat versi HG, nggak kaku, bisa kita gaya-gayain, enak lagi gaya-gayainnya, nggak terlalu susah. Ya paling kekurangannya seperti pada Gundam frame yang lainnya, di bagian ininya, ball jointnya rada ini sih, rada apa ya sebutannya teh, rada longgar gitu. Jadi kalau misalnya terlalu sering digaya-gayain bakal sering ini gampang lepas gitu. Kalau misalnya dari segi desain, warna merah membara ya, warna laki-laki sejati ya. Gundam ini sangat saya rekomen buat orang-orang yang ngefans, orang-orang yang suka Gundam, orang-orang yang katakanlah pemula dan nggak tahu harus mulai dari mana. Iron Blood ini, apalagi yang si Gundam Assault ini sangat saya sarankan. Cuman ya karena Bandai mungkin sekarang ada mahal sih. Ya mahal, tapi nggak terlalu mahal juga sih. Dilihat dari Iron Blood emang ada murah sih gitu harganya. Jadi nggak bakal 500, nggak bakal 600 sampai sejuta juga sih, tenang aja itu mah. Paling bisa lihat di Tokopedia, Shopee atau apalah gitu. Moga-moga masih ada lah gitu. Kalau misalnya pengen beli yang saya rakit, mangga bisa ngomong sama manajer saya. Itu yang dibalik layar. Oke, itu penutup saya. Menurut saya ini Gundam yang bagus. Saya sarankan banget buat segala golongan, dari yang amatir sampai pro. Apalagi kalau misalnya ini ya, bisa kita lihat ini belum kita panel line, sama seperti Wargreymon kemarin. Ini belum kita panel line. Kalau misalnya di panel line, saya yakin 100% jadi lebih bagus. Cuma karena saya kekurangan budget, jadi nggak bisa nge-panel sih. Yang Wargreymon kemarin juga kurang lebih itu alasannya kenapa nggak di panel line. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Telat Review hari ini. Kalau dari saya sekian. Saya Thomas Anderson mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.